Oke, selamat bergabung untuk teman-teman semua yang berkenan untuk berkunjung di channel saya ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ruang lingkup biologi. Ya, di satu bahasan awal di kelas 10 ya, sebagai awalan dari teman-teman semua berproses di mata pelajaran biologi ya. Nah, di modul ini nanti silakan teman-teman bisa klik link yang saya share di bagian deskripsi. Silakan bisa download jika memang membutuhkan ya. Jadi bisa teman-teman akses kapan saja dan di mana saja. Oke. Kita akan masuk ke bahasan tentang ruang lingkup biologi. Nah, kita bahas dulu tentang karakteristik ya dari makhluk hidup. Kalau kita membahas biologi, itu adalah suatu ilmu yang mempelajari seluk-beluk dari makhluk hidup. Nah, maka kita akan banyak membahas tentang bagian hal ini ya, baik di kelas 10, 11 maupun 12 nanti. Nah, karakteristik dari makhluk hidup itu yang pertama adalah disusun oleh sel. Jadi setiap makhluk hidup itu selalu memiliki sel ya dalam struktur tubuhnya. Jadi kalau ada suatu makhluk yang tidak ada sel, itu bukanlah makhluk hidup ya. Nah, karena makhluk hidup karakteristik dasarnya dia disusun oleh sebuah sel. Yang kedua, nah sel ini akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu adalah pertambahan kualitas ya, kuantitas ya, jumlah sel. Dari sel akan mengalami pertambahan jumlah, semakin banyak maka akan mengalami pertumbuhan. Sedangkan perkembangan ini adalah satu kualitas ya, dalam arti sel ini akan melakukan diferensiasi. Jadi mengalami satu perkembangan, berdiferensiasi, berubah bentuk, berubah fungsi sehingga dia akan menjadi satu fungsi khusus atau spesifik ya. Jadi mengalami perkembangan. Ya seperti pada perkembangan manusia ya. Pertumbuhan itu ya bertambah tinggi ya. Lalu bertambah besar, sedangkan yang awalnya janin mulai terbentuk tangan, kaki, itu adalah sebuah perkembangan ya. Lalu yang ketiga, makhluk hidup itu pada dasarnya bisa beradaptasi terhadap lingkungan dengan mudah. Pada dasarnya begitu, karena memang desain setiap makhluk hidup adalah mampu beradaptasi. Tetapi memang ada beberapa makhluk hidup yang karena perubahan yang sangat ekstrim dari lingkungan yang sangat cepat, maka proses adaptasinya tidak bisa berlangsung dengan cepat juga. Nah, itulah yang mengakibatkan kepunahan dari sebuah makhluk hidup ya. Oke, lalu yang keempat melakukan proses metabolisme. Jadi di dalam tubuh makhluk hidup itu ada mekanisme-mekanisme yang berproses ya. Senyawa-senyawa kimia yang kita dapat di luar juga ada di dalam tubuh kita, itu melakukan satu proses metabolisme. Sehingga makhluk hidup itu membutuhkan yang namanya bahan pangan. Ya, bahan pangan ini fungsinya untuk proses metabolisme itu, untuk kita bisa mengalami pertumbuhan, perkembangan, dan juga beraktivitas. Oke, itu karakteristik dasar dari makhluk hidup. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa setiap makhluk hidup itu tersusun dari sebuah sel. Nah, di sini kita akan berkenalan dengan struktur organisasi dari kehidupan. Jadi ada struktural organisasi di kehidupan makhluk hidup itu. Kehidupan memiliki struktur yang sangat terorganisir ya. Dibagi dalam berbagai tingkatan ya, teman-teman bisa nanti baca di situ. Lalu juga ada link ke satu pembelajaran di YouTube, nanti juga teman-teman bisa klik link itu untuk mempelajari literasi mandiri dan menambah berkaitan dengan struktur organisasi kehidupan. Nah,
Struktur yang pertama, yang paling kecil dari sebuah makhluk hidup itu adalah molekul. Jadi sebelum sel itu ada namanya molekul ya. Dalam sains kimia ya, kata zat yang biasa digunakan untuk maksud khusus itu adalah molekul. Jadi sebuah zat adalah beberapa materi yang terdiri atas satu jenis molekul. Ya, contohnya air dengan rumus molekul H2O. Artinya setiap molekul air terdiri dari 3 atom, yaitu 2 hidrogen dan 1 oksigen. Jadi molekul itu terdiri dari beberapa atom itu yang paling kecil dari struktur tubuh makhluk hidup. Nah, kumpulan-kumpulan molekul ini akan membentuk sebuah. Jadi sel adalah unit struktural dan fungsional penyusun tubuh makhluk hidup. Ini penyusun ya, mohon maaf. Jadi sel itu adalah unit struktural dan fungsional. Struktural itu berarti dia membentuk struktur dari makhluk hidup. Fungsional berarti dia memberikan fungsi dalam setiap struktur makhluk hidup yang dia bentuk. Nah, secara sel ada 2 macam makhluk hidup ya. Yang pertama adalah makhluk hidup uniseluler ya, bersel satu, dan multiseluler atau bersel banyak. Oke, nanti juga di kesempatan berikutnya kita akan belajar tentang sel itu seperti apa ya. Ada endomembran dan sebagainya. Ada 2 tipe sel, yaitu sel prokaryotik dan eukaryotik. Ya, prokaryotik adalah sel yang tidak memiliki membran pada inti selnya, sedangkan yang eukaryotik inti selnya memiliki pelindung ya. Maka secara ukuran, secara struktur itu lebih kompleks yang sel eukaryotik. Lalu sel-sel ini itu akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sel yang mengalami pertumbuhan ini akan membentuk yang namanya jaringan. Jadi jaringan itu kan suatu kumpulan sel yang masing-masing bekerja sama dalam menjalankan satu fungsi khusus ya. Jadi sel yang memiliki satu fungsi yang sama akan berkumpul menjadi satu, membentuk sebuah jaringan. Jadi jaringannya adalah kumpulan sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Nah, sehingga karena bentuk fungsi selnya ini sama, dia akan membentuk jaringan yang akan menjalankan satu fungsi yang khusus. Ya, misalkan jaringan ikat, jaringan saraf, itu ya fungsinya untuk nanti lalu ada jaringan otot yang untuk pergerakan, ada otot jantung, otot polos dan sebagainya ya. Itu adalah kumpulan sel-sel yang bentuk dan fungsinya sama, saling berkumpul membentuk sebuah jaringan. Nah, jaringan-jaringan ini yang memiliki fungsi yang berbeda-beda itu akan saling berkumpul ya, atau saling berinteraksi, berkolaborasi membentuk sebuah organ ya. Contoh jantung. Organ jantung itu terdiri dari beberapa jaringan yang berkolaborasi. Ada otot jantung, ada yang membentuk sekat dan sebagainya ya. Juga saluran pembuluh darah dan sebagainya. Jadi jaringan darah juga masuk di situ. Jadi beberapa jaringan itu berkolaborasi membentuk yang namanya organ. Jadi kumpulan dari beberapa jaringan yang bekerja sama. Dan tentunya organ ini akan melakukan fungsi yang lebih besar lagi ya, melakukan fungsi tertentu yang lebih besar lagi. Ya, contoh jantung untuk memacu darah, memompa darah, hati, lambung, mata dan sebagainya. Jadi itu adalah organ-organ yang memiliki fungsi yang semakin spesifik dari beberapa jaringan yang juga memiliki fungsi masing-masing yang saling berkolaborasi ya, bergabung berkolaborasi. Nah, setelah organ ini ada juga setelah organ itu ada yang namanya sistem organ ya. Sistem organ itu adalah satu mekanisme sistem dari kumpulan beberapa organ ya. Yang membentuk satu sistem, misalkan sistem pencernaan, sistem respirasi, pernapasan, sistem peredaran darah ya, itu suatu sistematika yang dilakukan oleh beberapa organ yang memiliki fungsi yang mirip ya, yang mirip-mirip itu. Nah, organ ini
ya menjalankan sebuah sistem organ itu membentuk yang namanya individu atau organisme. Ya, individu itu adalah organisme tunggal ya. Ya seperti kita manusia ya, juga makhluk-makhluk hidup atau hewan-hewan tumbuhan yang kita kenal di sekitar kita itu adalah organisme ya, dinamakan individu atau organisme. Kemudian struktur yang berikutnya adalah namanya adalah populasi. Populasi adalah kumpulan individu-individu yang sama spesiesnya. Ya, seperti pada gambar kita lihat ini ada populasi gajah, ya, lalu populasi sapi di sini ya, lalu ada populasi ikan di sini. Jadi kumpulan individu-individu yang memiliki spesies yang sama. Mereka nanti akan saling berinteraksi berkelompok ya. Baik antar individu dalam satu spesies maupun antar individu dalam lain spesies. Jadi ada populasi antar spesies ya. Oke, itu adalah kumpulan-kumpulan individu yang memiliki spesies yang sama di lokasi tertentu ya, membentuk populasi. Lalu struktur berikutnya adalah komunitas. Jadi komunitas ini merupakan suatu tempat terdapat macam-macam populasi. Populasi semut, ada populasi zebra, ada populasi jerapah. Jadi beberapa populasi akan berkumpul dalam satu tempat, itu namanya komunitas. Ya. Itu ya namanya komunitas. Dan pada sebuah komunitas itu akan ada wakil yang kita temukan ya, ada Monera, Protista, Metasua, makhluk hidup lain dan sebagainya. Oke. Nah, berikutnya itu adalah ekosistem. Nah, di sini kalau komunitas itu lebih cenderung ke kumpulan populasi ya, spesies individu-individu yang hidup ya, makhluk hidup. Sedangkan ekosistem ini adalah satu hubungan timbal balik antara makhluk yang hidup dan yang tidak hidup ya. Maka di sini ada faktor yang kita namakan faktor yang tidak hidup ya, yaitu adalah cahaya, udara, air. Namanya ekosistem, di mana ada dua buah lingkungan yang kita namakan, kalau teman-teman pernah mendengar, itu adalah abiotik dan biotik, lingkungan hidup dan tidak hidup. Semua saling berinteraksi, berkolaborasi, bekerja sama membentuk satu namanya ekosistem. Maka di sini ada ekosistem daratan, ekosistem lautan, ekosistem gurun dan sebagainya. Lalu yang lebih besar lagi ya, itu adalah namanya bioma ya. Jadi bioma ini adalah satu daratan luas yang terdiri dari beberapa komunitas, populasi dan ekosistem di situ. Di sini daratan luas yang di gurun namanya kita namakan bioma gurun ya, yang di kutub tidak memiliki pohon namanya bioma tundra. Lalu yang padang rumput kita namakan bioma savana. Oke. Baik teman-teman, itu adalah struktur organisasi kehidupan ya, yang menjadi awal dari ruang lingkup biologi. Jadi kita membahas sebuah biologi itu adalah makhluk hidup, di mana makhluk hidup itu secara struktural itu diawali dari sel, dan yang paling besar dari struktur organisasi kehidupan itu adalah bioma. Ada lagi yang paling besar namanya biosfer, tapi kita di sini sampai ke bioma dulu saja. Oke. Nah, kita masuk ke bahasan berikutnya ya, yaitu tentang cabang-cabang ilmu dari biologi. Teman-teman nanti bisa download ini ya untuk e-booknya di deskripsi, bisa download dalam bentuk PDF. Nanti teman-teman bisa belajar, membaca, mengakses di manapun teman-teman ingin belajar. Nah, cabang ilmu biologi, jadi biologi adalah ilmu yang seluruh makhluk hidup, kajiannya sangat-sangat luas karena tadi kita sudah melihat tingkatannya dari molekul, dari sel sampai ke bioma. Yang paling besar ini adalah biosfer. Maka untuk memudahkan mempelajari ilmu yang sangat luas ini, para ilmuwan memiliki spesifikasinya masing-masing ya dalam mempelajari biologi ya, supaya semakin detail dan semakin spesifik. Nah, cabang-cabang ilmu biologi itu muncul ya dalam kaitannya untuk mempermudah mempelajari sebuah
area yang sangat luas tentang biologi. Nah, ada 4 bagian besar, pengelompokan besar dari cabang ilmu biologi. Yang pertama, ilmu biologi ya dicabangkan berdasarkan objek. Ya, contohnya adalah entomologi, ornitologi, mikologi. Ya, jadi ini berdasarkan objek yang dikaji, ya, tentang kelelawar, ya, tentang burung, ya, ornitologi, tentang virus, virologi, tentang jamur, ya, dan sebagainya. Ya. Lalu yang kedua itu adalah cabang ilmu biologi yang didasarkan pada tema permasalahan, ya, misalkan morfologi membahas tentang mekanisme gerak tubuh, ya. Lalu fisiologi tentang organ-organ tubuh, tentang fisik dari suatu makhluk hidup, ya. Lalu genetika itu tentang sel, genetis, ada taksonomi, ya. Kemudian ekologi dan sebagainya. Ini berdasarkan tema permasalahannya yang akan dibahas apa? Membahas tentang lingkungan, membahas tentang fisik, membahas tentang tingkah laku. Nah, itu akan berkembang menjadi cabang-cabang ilmu biologi yang berdasarkan permasalahan. Lalu yang ketiga itu adalah cabang ilmu biologi yang berdasarkan pada tingkat organisasi kehidupan, ya, tadi yang kita bahas di awal dari sel, molekul sampai ke biosfer. Contohnya dari histologi, ya, histologi tentang sel, histologi tentang jaringan, organologi tentang organ, ya, membahas tentang organ dan sebagainya. Nah, yang terakhir itu adalah cabang ilmu yang didasarkan kombinasi antara 3 itu, kombinasi antara objek, tema permasalahan, dan tingkat organisasi kehidupan atau struktur organisasi kehidupan. Contohnya adalah morfologi tumbuhan, anatomi manusia, jadi membahas tentang anatomi manusia, fisiologi hewan, tentang ciri khas fisik, ya, dari hewan dan lain sebagainya. Itu adalah cabang-cabang yang berkembang karena kombinasi antara objek, permasalahan, dan tingkat organisasi kehidupan. Nah, manfaat biologi sendiri itu ada banyak, khususnya tentunya berhubungan dengan ada 4 aspek di sini, ya. Yang pertama bidang pertanian, jelas di sini sangat-sangat membahas tentang ilmu biologi, tentang bibit unggul, rekayasa genetika, teknik khusus jaringan, nanti semuanya nanti kita pelajari di kelas 12, ya, di peminatan MIPA tentunya. Jadi di bidang pertanian sungguh sangat bermanfaat, ya, ilmu biologi. Jadi teman-teman jika memahami, mengetahui tentang ilmu tentang biologi itu sungguh ada manfaatnya yang nanti akan kalian dapatkan, ya. Di bidang kesehatan juga sama, kalian bisa memahami jantung, kerja jantung, oh saya sesak nafas, paru-paru, itu semuanya karena ilmu dari biologi, ya kan. Bisa memahami tentang virus, tentang pandemi virus saat ini, itu juga semuanya dikarenakan ada ilmu biologi. Jadi teman-teman, disinilah manfaat di mana teman-teman mendapatkan tambahan informasi berkaitan dengan ilmu biologi, ya. Tentunya teman-teman akan bisa memahami situasi dunia yang berkaitan nanti dengan biologi. Karena ingat, biologi itu membahas semua makhluk hidup, ya, dan semua makhluk itu kalian temui di sekitar teman-teman semua. Lalu di bidang makanan, industri makanan, ya, teman-teman di sini sangat vital sekali, ya, karena semua aspek makanan itu adalah sebenarnya semua aspek dalam biologi, ya, biologi makan. Ya, kalian bisa mengolah telur, mengolah tempe, ada orang yang bisa menghasilkan produk makanan tertentu, itu aspek dasar adalah ilmu dari biologi. Tidak bisa sembarangan, ya, karena kalau mengolah makanan secara sembarangan bisa menghasilkan yang beracun. Maka kita harus benar-benar memahami hingga tingkat senyawa, ya. Tapi juga kita bisa memahami secara biologi, ya, apa saja makanan-makanan yang aman dan enak untuk bisa kita makan, ya. Semuanya itu merupakan manfaat dari kita mempelajari sebuah ilmu biologi. Peternakan, jelas, ya. Mungkin ada teman-teman yang suka ternak, ya, entah ternak cupang yang sedang booming sekarang, ya, atau burung, ya, atau teman-teman suka ikan, ya, budidaya ikan,
hias ataupun tumbuh-tumbuhan, ada yang suka menanam, ada yang sedang budidaya tumbuhan yang nantinya akan dijual. Itu semuanya adalah cabang dari ilmu biologi. Oke, jadi sangat luas sekali manfaat dari teman-teman memahami, mempelajari informasi berkaitan dengan ilmu biologi. Oke. Nah, teman-teman, yang namanya belajar itu tentunya banyak tantangannya. Ya, maka saya mengajak teman-teman untuk tidak menyerah, meskipun teman-teman mungkin tidak merasa tidak ingin ya mendalami biologi, tidak masalah. Tetapi yang utama adalah ilmu ini sangat bermanfaat untuk teman-teman ke depan menghadapi tantangan-tantangan kehidupan ya, khususnya nanti tantangan dari lingkungan sekitar yang harus teman-teman hadapi. Tentunya ilmu biologi akan menjawab, minimal mempersiapkan teman-teman untuk menghadapi itu semua, dan teman-teman jadi siap ya. Ya, seperti situasi pandemi sekarang ya, mau tidak mau teman-teman akan literasi, membuka wawasan tentang biologi, sehingga teman-teman bisa bertahan di situasi pandemi ini ya, tetap dan bisa menjaga kesehatan. Nah, kita ke bagian yang akhir dari bahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang metode ilmiah. Jadi, suatu ilmu, seorang ilmuwan di dalam mencari tahu suatu jawaban dari persoalan, mereka selalu menggunakan yang namanya metode ilmiah. Ya, jadi metode ilmiah adalah cara kerja untuk meneliti, sebenarnya meneliti apapun. Kalau dalam hal biologi, yang meneliti makhluk hidup ya. Ada beberapa prinsip atau langkah ya dari suatu metode ilmiah. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Ya, kita rumuskan masalah yang akan kita bahas apa. Jadi sifat dasar ilmuwan itu adalah kepo itu ya, sikap ilmiah yang pertama rasa ingin tahu yang tinggi, itu kepo. Tetapi kepo secara positif ya. Misal ingin tahu kenapa kok tumbuhan ini bisa berkembang ini, tapi kok di tempat sana tidak bisa ya. Kenapa hewan A itu ada di area sini, tapi kok hewan A ini tidak ada di area sana. Kenapa hewan A itu bisa terbang, sedangkan hewan B juga sama-sama punya sayap tapi tidak bisa terbang. Ya, rasa-rasa kepo, rasa-rasa ingin tahu yang tinggi itulah itu menjadi dasar untuk kita melakukan yang namanya penelitian ilmiah ya. Nah, rasa ingin tahu inilah yang juga menjadi dasar kita bisa merumuskan permasalahan yang ada di sekitar kita. Kenapa pandemi ini belum selesai-selesai? Kenapa virus kok bisa bermutasi? Itu adalah satu permasalahan-permasalahan yang kita rumuskan. Ya. Setelah kita merumuskan masalah, baru kita mencari data literasi atau observasi data. Kita mencari tahu buku-buku, jurnal, artikel yang membahas tentang permasalahan yang kita kemukakan di awal itu. Ya. Lalu setelah melakukan observasi data sementara, kita membuat namanya kesimpulan sementara yang namanya hipotesis. Oh, dari data ini, dari apa yang saya baca, dari apa yang saya lihat di artikel di jurnal, kemungkinan kenapa kok terjadi hal A ini karena ada beberapa faktor A, B, C, hipotesis muncul. Oke. Lalu supaya hipotesis ini menjadi satu data yang valid, karena ini kan baru sementara ya, kita harus eksperimen, kita teliti, kita eksperimenkan. Benar enggak hipotesisnya itu? Benar enggak kejadian A itu terjadi karena unsur A ini? Lalu kita melakukan eksperimen. Nah, di dalam eksperimen itu pasti kita akan mendapat data. Nah, data itu kita analisa dengan hipotesisnya. Kita gabungkan ya. Kita perbandingkan. Bagaimana? Benar enggak data ini mendukung hipotesis enggak? Kalau mendukung berarti hipotesis kita benar. Kalau tidak ya hipotesis kita berarti kurang tepat. Ya, bukan berarti salah, karena hipotesis itu kan sah-sah saja, orang-orang berhipotesis ya. Maka harus selanjutnya supaya hipotesis itu apakah terbukti atau tidak, dilanjutkan dengan yang namanya eksperimen. Nah, setelah kita mendapatkan data dan membandingkan dengan hipotesis, kita bisa menyimpulkan apakah benar A terjadi karena situasi A atau bagaimana.
Nah, itu adalah satu metode yang sangat-sangat faktual yang selalu bisa kita gunakan jika kita menemukan yang namanya permasalahan. Apapun, permasalahan kehidupan pun juga bisa kita cari tahu jawabannya dengan menggunakan metode ilmiah ini, ya. Karena metode ilmiah ini bisa teraplikasikan ke semua aspek, ya, tidak hanya untuk penelitian biologi saja. Nah, sikap-sikap kita hidupi, ya, supaya kita selalu punya cara berpikir ilmiah, itu adalah ini, ya. Yang pertama, rasa kepo yang sangat tinggi, oke. Tapi kita juga harus jujur, ya, tidak hanya rasa ingin tahunya, pengen ngerti tok tapi tidak mau jujur. Kita harus jujur, kita harus objektif. Artinya kalau kita ingin tahu tentang suatu hal, lalu kita eksperimen, kita punya datanya dan ternyata hasilnya tidak sesuai apa yang hipotesis yang kita pikirkan, ya kita harus jujur objektif bahwa mengatakan itu tidak benar, yang benar itu ini, karena hasil penelitian saya itu hasilnya ini. Jadi kita harus jujur objektif, ya, karena hipotesis tidak selalu terbukti, ada banyak juga hipotesis yang tidak terbukti, makanya kita harus jujur, kita harus objektif sesuai data eksperimen kita. Kita harus punya perpikiran yang terbuka, artinya mudah menerima masukan, mudah menerima informasi yang itu nanti akan mendukung penelitian atau eksperimen kita, ya. Teliti, jelas, tekun itu wajib, karena kalau kita ingin mendapatkan data yang valid, jawaban yang pasti, kita harus dua sikap itu harus kita miliki, ya. Berani dan santun, ya, kita harus berani karena ada beberapa data mungkin kita dapatkan harus berani bertanya, ya, berani ngomong, ya. Kita nggak akan dapat data kalau kita nggak ngomong, itu nggak tanya, itu kan nggak mungkin dapat, ya. Tentunya dengan santun, ya, bertanya atau melakukan sesuatu yang supaya kita mendapatkan data tentunya dengan santun yang etika yang baik. Oke. Kemudian di sini ada jenis data tentang kualitatif, kuantitatif, teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian di sini di bagian akhir sudah saya linkkan, yaitu tentang metode yang dibantu oleh teman rekan saya, jadi teman-teman bisa mendengarkan, bisa melihat, ya, dan bisa lebih memperdalam tentang apa itu langkah-langkah dalam metode ilmiah. Nah, di sini juga ada jenis hipotesis nol. Hipotesis itu adalah tidak adanya hubungan, tadi sudah saya sampaikan. Bisa saja hipotesis itu tidak terbukti karena tidak ada hubungan. Tapi juga ada hipotesis yang adanya hubungan antara variabel bebas dan terikat. Ya, nantinya itu bisa saja hipotesisnya akan terbukti. Oke, jadi demikian untuk informasi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi teman-teman silakan jika yang berkenan untuk mendownload ebook yang saya buat ini, bisa teman-teman download di deskripsi, silakan bisa teman-teman share juga. Ini saya izinkan bebas karena ini adalah satu informasi yang memang terbuka untuk diakses banyak orang. Oke. Baik, terima kasih atas teman-teman yang sudah berkunjung di channel saya. Dan tetap semangat di dalam belajar. Kita akan bertemu di kesempatan berikutnya, tentunya masih membahas banyak hal berkaitan dengan biologi dan sekitarnya. Terima kasih, sampai jumpa, tetap jaga kesehatan dan Tuhan memberkati teman-teman semua. Bye-bye.